pengumuman yang akan disampaikan melalui panitia jaga kita juga kegiatan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena dengan rahmat dan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri yang diadakan di RW 20. Ada pesan dari Ketua DKM, juga dari Ketua RW 20 yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Idul Fitri ini. Mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami panitia Ramadan pada khususnya alhamdulillah pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan dari mulai takjil bersama, tadarus bersama, juga kegiatan sholat berjamaah bersama, alhamdulillah mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan umumkan atau beritahukan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di lingkungan Balkon, alhamdulillah laporan panitia di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi di DKM Asalam, penerimaan zakat fitrah dari 21 kakak atau 880 jiwa. Alhamdulillah zakat berupa uang kami terima 22.615 rupiah. Zakat fitrah dengan beras sebanyak 326,5 kg. Kalau diuangkan 3.918.000 rupiah. Zakat mal, sedekah dan infak. Ini zakat mal mendapat uang 7.460. Sedekah, infak dan lain sebagainya berupa beras 7,5 kg, 7 kilogram, juga uang kalau diuangkan dengan uang di jumlah uang 7.500 rupiah. Total penerimaan zakat mal, zakat fitrah, juga sedekah, infak dan lain sebagainya adalah 52.550 rupiah. 500.500 rupiah. Sedangkan pengeluaran alhamdulillah kita telah mendistribusikan kepada mustahik zakat, yaitu di lingkungan RW 20. Kalau diuangkan 14.400.000 rupiah. Mustahik dari luar RW 20 yaitu RW 6, RW 7 dan RW 25 atau 11 RT berupa uang 6.600.000 rupiah.
mustahik untuk pengelolaan makam, ya, untuk pengelolaan dan tukang ojek ini Rp1.500.000. Mustahik lain-lain di luar maupun 33 paket, jumlahnya Rp990. Mustahik ke-14 kalau diuangkan atau jumlahnya semuanya 985 kg, diuangkan menjadi Rp11.820.000. Bisa dibilang sama amilin, ya, bisa dibilang banyak 25 orang Rp3.750. Amilin 22 orang sebanyak Rp4.900.000. Jumlah total penerimaan sumbangan ke Yayasan Belas Asih Infak, ya, di berupa infak sodako surat Rp1 juta ke santunan ke Yayasan Yatim Piatu yang di asalan Rp1 juta, kontribusi ke Desa Padalarang Rp250.000, saldo infak sodako masuk ke kas masjid asalan Rp6.290.500. Total jumlah pengeluaran yaitu Rp500.500.500. Saldo JIS pada tahun ini alhamdulillah 0. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita dengarkan sambutan dari Bupati Kabupaten Bandung Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang terhormat Gubernur Forkopindo Pindah Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati para asisten staf ahli, para SKPD, para kabar dan para camat, al-mukarram, Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, beserta para alim ulama, pimpinan ormas Islam, pondok pesantren dan majelis taklim. Yang saya hormati para pini sepuh, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, hadirin kaum muslimin dan muslimat sholat Id yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh baik lamanya kita berjuang mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa dan berbagai ibadah lain. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafatul azmah darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kehadiran kita pagi ini secara bersamaan tak lain adalah untuk mengumandangkan takbir, tahmid,
dan takbir serta kesadaran untuk saling memaafkan. Mari kita lepaskan bulan suci Ramadan dan kita sambut satu Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang berhasil meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan dan mampu kembali kepada kesekian yang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahul a'lam. Hadirin yang kami kaum muslimin muslimat jemaah yang berbahagia, kita ketahui bersama 1 tahun lebih keberadaan virus corona menyebar di dunia ini. Melihat kondisi tersebut, perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini sangat istimewa karena berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga pemerintah telah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan mudik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah tertularnya virus corona. Kondisi pandemi virus corona di Kabupaten Barat pada awal bulan Mei 2021 sempat memasuki ke dalam zona merah. Hal ini menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat di Bandung Barat. Akan tetapi menjelang akhir bulan Ramadan ini, alhamdulillah Kabupaten Bandung Barat telah kembali memasuki ke dalam zona oranye. Sehubungan hal tersebut, saya himbau untuk terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan para ahli kesehatan melalui pemerintah, yaitu menerapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar. Di samping itu, pemerintah dengan program vaksinasinya yang terus berjalan agar masyarakat ikut aktif melakukan vaksin diharapkan dapat memberikan kekebalan dalam tubuh agar masyarakat tidak terpapar virus corona. Marilah kita jaga kondisi kehidupan yang sehat agar kemenangan yang kita raih ini menjadikan kita jadi manusia yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita jadikan satu Syawal 1442 Hijriah yang suci ini sebagai titik awal untuk melakukan tekad dan usaha mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat Id yang berbahagia, dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat atas kehilafan yang mungkin saya lakukan dalam memimpin daerah tercinta. Akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga, serta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Pada dalam Bupati Bandung Barat berkata Hengki Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال أيضا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin datang ke tempat ini, kita pulang membawa sesuatu yang kita dapat dari majlis ini. Sebagaimana kemarin di dalam bulan Ramadan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka ini momentum kita hanya sekali dua kali bisa kita sama-sama tawajuh hati kita, kita hadirkan hati kita, kita pandangkan sifat ihsan di dalam hati kita, seolah-olah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, tidaklah tiga orang sedang berkumpul melainkan yang keempatnya adalah Allah. Tidaklah lima orang sedang berkumpul melainkan yang keenamnya adalah Allah. Tidaklah lebih besar, lebih banyak ataupun lebih sedikit, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka atas apa saja yang telah mereka kerjakan pada nanti hari kiamat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah senantiasa berada bersama dengan kalian. Aina ma kuntum, bagaimanapun keadaan kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas semua yang kalian kerjakan. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, di hadapan beliau laut merah, di belakang beliau pasukan Fir'aun. Wa qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan terkejar oleh pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, sekali-kali kita tidak akan tersusul, sesungguhnya Allah Tuhanku bersama denganku dan kita tidak akan tersusul. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar ketakutan di atas mulut dua sur yang kecil itu, pasukan kafir sudah menumpuk. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya kita akan ketahuan. Maka keluarlah sabda beliau, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wahai Abu Bakar, bagaimanakah pendapatmu jika ada dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, Allah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Allah?" Turun ayat, "Apabila bertanya kepada engkau hambaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya kata Allah, aku ini sangat dekat." Subhanallah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi tujuan daripada shaum atau berpuasa di bulan Ramadan. Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun dijelaskan oleh ulama, dia adalah fi'lul mudhari, bukan proses hasil takwa selesai begitu saja, bukan, tapi supaya senantiasa bertambah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, mulai 1 Syawal, kita cek, mudah-mudahan amal soleh kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hasil yang bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri terbesar bertambahnya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-32. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, barang siapa yang mengagungkan, wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka yang demikian itu merupakan muncul dari hati yang bertakwa. Cirinya adalah orang yang bertakwa hatinya mengagungkan perintah-perintah Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketika Haji Wada beliau menyampaikan takwa itu letaknya adalah di dalam hati yang ada pada dada itu. Kita ingin mengecek bagaimana apakah ketakwaan kita bertambah kepada Allah, bagaimana hati kita pengagungan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ulama sepakat dari semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang terbesar, yang termulia, yang teragung, yang terpenting tidak lain dan tidak bukan adalah sholat fardu yang 5 waktu. Inilah perintah Allah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling agung. Maka nanti mulai zuhur kita cek takwa kita sebelum Ramadan dengan hari ini, apakah bertakwa, apakah bertambah ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek hati kita, apakah hati kita ada getaran ketika mendengarkan asma Allah, apakah hati kita ada getaran ketika ada panggilan untuk melaksanakan perintah Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman, orang yang bertakwa, ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kita bisa melihat masing-masing kita cek masing-masing pribadi kita, bagaimana ketika adzan berkumandang di masjid, ketika masuk waktu sholat, masing-masing orang akan bereaksi sesuai dengan kadar takwa yang ada di dalam hatinya. Ada orang subhanallah, ya, kalau Nabi SAW, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW adalah manusia yang paling baik. Beliau bercanda bersama kami, beliau membantu pekerjaan rumah tangga kami, beliau mengesol sepatu beliau sendiri, beliau menjahit pakaian beliau sendiri. Tetapi ketika panggilan azan sudah berkumandang, maka beliau segera bangkit untuk melaksanakan sholat, seolah-olah kami tidak mengenal beliau dan seolah-olah beliau tidak mengenal kepada kami. Subhanallah, begitu mengagungkan Nabi kita SAW terhadap perintah dari Allah. Masing-masing kita punya reaksi yang berbeda-beda. Ada yang sinyal hatinya kuat, ya, dari mulai sebelum zuhur sudah lihat ya, waktu zuhur sebentar lagi, waktu zuhur belum masuk, ya, ketika azan berkumandang, subhanallah, sudah ada di masjid. Ada lagi yang ketika Allahu Akbar, hatinya kuat, bergetar, sudah masuk waktu zuhur, maka dia tinggalkan semua aktivitasnya dan dia bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga,
Ketika mendengar azan, hatinya sinyalnya kuat, sinyalnya hidup. Oh, ini sudah masuk waktu zuhur, ya. Tapi masih ada penundaan. Intinya masing-masing manusia memiliki kadar takwa yang berbeda-beda, dan itu nanti bisa kita lihat ketika mulai zuhur, asar, maghrib, isya, bagaimana pandangan kita kepada sholat. Ini akan melihat apakah puasa kita betul-betul meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, dan janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah pasti, berbeda dengan janji-janji yang disampaikan oleh dunia ini. Allah berjanji, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Subhanallah, kita sebagai orang Islam, Allah sudah berjanji kepada kita. Ya, tapi saya pribadi kita masih terlena dengan janji-janji dunia yang kadang-kadang banyak yang menipu. Kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kehidupan dunia, pekerjaan kalian, usaha kalian, kehidupan kalian, pergaulan kalian, hobi kalian, jangan sampai menipu kalian sehingga kalian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga penipu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa menjadikan baginya jalan keluar pada setiap permasalahan. Lagi-lagi Allah sampaikan ini fi'lul mudhari, yang artinya yaj'al, lagi terus dan terus. Karena Allah tahu kita selama hidup di dunia, ujian bukan sebulan sekali, bukan setiap tahun sekali, bahkan setiap hari kita diuji oleh Allah. Dan kalau kita takwa kepada Allah, kita perhatikan sholat sebaik mungkin, ya ja'allahu makhraja. Setiap permasalahan kita pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi takwa kita, semakin cepatlah, semakin hebatlah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ingin menyelesaikan masalah corona, masalah ekonomi, masalah sosial, gampang, tinggal tingkatkan takwa kita saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yaj'al, Allah langsung yang bikin jalan keluar, bukan kita yang bikin. Allah langsung yang bikin jalan keluar kepada kita. Subhanallah, semakin tinggi pedulian kita kepada sholat, semakin tinggi pula perhatian Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun berjanji, kalau kita betul-betul memperhatikan sholat, sebaik-baiknya kita persiapkan sholat, Allah akan terus yarzuqhu, lagi dan lagi, terus dan terus akan mendatangkan rizki kepada kita, keperluan-keperluan kita, min haitsu la yahtasib, pada jalan dari jalan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Kita membutuhkan rizki setiap hari, dan Allah lah yang memiliki langit, memiliki bumi, menurunkan hujan yang bisa mendatangkan rizki. Kita perhatikan sholat sebaik mungkin, Allah akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah ini, beberapa bulan sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang sangat luar biasa di dalam akhlak mereka, di dalam melaksanakan sholat. Tetapi kemudian pada saat itu, dan kita tahu di zaman Nabi SAW dan di zaman para sahabat ini seringkali terjadi yang namanya kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga para sahabat, mereka telah melaksanakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi keadaan ekonomi mereka luar biasa, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang 3 bulan sebelum Nabi dipanggil oleh Allah, ketika beliau akan berangkat ke perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah melaksanakan sholat, kami telah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah memakmurkan masjid, kami telah melaksanakan sholat berjamaah, bahkan kami tambah dengan sholat qobiyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, tapi kami masih mengalami yang namanya kelaparan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan luar biasa, seandainya kalian tahu apa yang Allah persiapkan bagi kalian atas kesusahan kalian sekarang ini,
Andai kalian tahu apa yang siapkan nanti di akhirat, la ahbabtum, pasti kalian akan pengen, kalian pasti akan lebih suka untuk merasakan lebih susah lagi dan menderita lagi. Tapi para sahabat menampilkan wajah seolah-olah kami inginnya dunia baik, akhirat juga baik ya Rasulullah. Maka turunlah surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Turunlah perintah Allah untuk perbaikan ekonomi kalian, keadaan kalian. Wa'mur ahlaka bis-sholah, kata Allah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Maka para sahabat langsung sampai Rasulullah SAW pun langsung memerintah kepada keluarga beliau, istri beliau sampai kepada Fatimah. Padahal beliau ini orang yang sudah rajin, tapi tetap diperintah untuk senantiasa melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakan perintah dari Allah tadi. Bersabarlah kalian dalam mengajak, memerintah keluarga kalian dalam mendirikan sholat. Apa akibatnya? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Janji dari Allah, kami akan senantiasa memberikan rezeki kepada kalian seandainya kalian terus istiqomah mengajak keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya wal 'aqibatu littaqwa, hasil yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa saja. Maka kita pikirkan sekarang bagaimana kita pulang dari sini, kita ada komitmen antara bapak dengan ibu dengan anak, kita komitmen satu keluarga untuk memperbaiki sholat kita demi melaksanakan perintah Allah, meningkatkan takwa kepada Allah, supaya menjadi solusi dalam kehidupan kita, supaya memudahkan daripada urusan-urusan kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan. Dan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian siapa yang hatinya paling mengagungkan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen cek bagaimana kemuliaan kita dalam pandangan Allah, bagaimana pandangan keluarga kita di sisi Allah, cek bagaimana kita, keluarga kita dalam melaksanakan sholat. Kalau keluarga kita alhamdulillah mementingkan perintah Allah, maka insya Allah di akhirat kita akan menjadi keluarga-keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada warga Borobudur, kepada saya dan kita semua, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas sholat kita, dan kita tawasau bil haq dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Apabila masuk waktu sholat, yuk wahai ayah, papa, abi, umi, mama, semua kita sepakat matikan TV, kita hentikan semua kegiatan, kita hentikan HP semua, kita melaksanakan sholat tidak lama, hanya 5 menit, 10 menit saja. Setelah itu lanjutkan lagi aktivitas. Dan Nabi SAW bersabda, in saluhat saluhat sa'iru amali. Seandainya sholatnya baik, semua pekerjaannya akan menjadi baik. Bisnisnya jadi baik, kerjanya jadi baik, dengan anaknya menjadi baik, semua kegiatannya menjadi baik, ide-idenya menjadi baik, solusi-solusi yang ditawarkannya menjadi baik, semuanya menjadi baik. Syaratnya satu saja, insyaAllah, apabila sholatnya baik, semua amal perbuatannya akan menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berwasiat, mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, dan yang terafdolnya adalah kita makmurkan Masjid As-Salam, masjid yang ada di komplek ini. Nabi SAW telah menyampaikan bangunan tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di satu kampung adalah masajidiha, adalah masjid-masjidnya. Demi Allah, Masjid As-Salam lebih mulia daripada rumah saya. Demi Allah, Masjid As-Salam lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada semua tempat yang ada di Borobudur ini. Maka kami mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin, kita mulai biasakan sholat berjamaah secara istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan kaum muslimin segera diangkat daripada kesulitan ini. Palestina insya Allah dengan kita doa berjamaah, semoga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Corona insya Allah apabila kita mulai dengan takwa, Allah yang langsung bereskan. Tanpa kita berlepot-repot, tanpa kita bersusah payah, pasti nanti Allah yang akan menyelesaikan daripada semua permasalahan kita, baik di dunia kita, di kubur kita, di akhirat kita, dengan kita menjaga sholat di awal waktu,
sempurnanya dengan berjamaah, insya Allah dunia akhirat kita akan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, dan nanti kelak insya Allah masuk ke dalam surga bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwar raufur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma salamina wa dayana siwara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna bir rafiqil a'la. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musallifal qulubi si qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-firdausa ma'ana nafina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina warḍa 'anna wa ardina. Ya Allah yang Maha Melihat, tolong lihat ke dalam hati kami ya Allah. Hati kami ingin segera Engkau perbaiki ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepada Engkau. Ya Allah, perbaikilah hati kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin di Bogor ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, makmurkanlah Masjid As-Salam lebih besar lagi ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Para orang sampai orang terakhir penuh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kalau lanjutkanlah kemakmuran Masjid As-Salam ya Allah. Mulai hari ini seterusnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga balapur ya Allah. Hamba-hamba yang sabar Engkau ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang memakmurkan rumah Engkau ya Allah. Menjadi hamba-hamba yang memungkinkan sholat lima waktu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak kami, Allah sholat di awal waktu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami-suami kami, anak-anak kami yang laki-laki ya Allah menjadi pemakmur-makmur masjid rumah Engkau ya Allah. Menjadi yang menjaga sholat berjamaah di waktu ya Allah, sehingga ketukan keberkahan pada kami, keluarga kami dan kampung kami ya Allah. Ya Allah, tolong kabulkan segala doa kami ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui keadaan kami ya Allah. Ya Allah, yang sedang diliburkan ya Allah, saudara bersama kami ya Allah.
Ya Allah yang di PHK, ya Allah sholat segera dengan pekerjaan halal ya Allah, dan mampukan untuk menjaga berjamaah. Ya Allah, waktu agar semua pekerjaan ini dibaca ya Allah. Ya Allah, tidak ada masalah-masalah di dalam kehidupan ya Allah, segera selesaikan ya Allah. Innama idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun ya Allah. Kau hanya cukup mengatakan kun saja ya Allah, maka corona beres ya Allah. Kau hanya cukup mengatakan kun saja ya Allah, maka Palestina beres ya Allah. Kau mohon kepada Engkau yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar. Ya Allah, tolong syahidkanlah orang-orang yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, satukan kekuatan kaum muslimin ya Allah. Terima doa mereka, ampunilah segala kesalahan kami dan mereka ya Allah, di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad innaka hamidun majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian yang mendatangkan dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.